Bismillah, jumpa lagi bersama saya Triwidiawati di RRHS Triwidiawati, sahabat pemirsa. Kali ini kita lanjutkan masih serial diabetes. Nah, hanya untuk kali ini istilahnya adalah pre-diabetes, jadi sebelum menuju diabetes. Nah, bagaimana pre-diabetes ini? Kita ulang kaji kembali bahwa yang sebelumnya, di video sebelumnya, untuk memastikan seseorang itu menderita diabetes itu kan selain ada keluhan atau gejala-gejala yang dirasakan, apakah gejala klasik, kemudian ada gejala tambahan, untuk memastikannya dilakukan pemeriksaan kadar gula darah dan juga HbA1c. Nah, jadi untuk kadar gula darahnya ini juga ada nilai tertentu yang harus terpenuhi. Di antaranya kadar gula darah puasa itu harus di atas 126 mg per desiliter, kadar gula darah sewaktu atau 2 jam setelah makan atau pembebanan glukosa ini di atas 200 mg per desiliter. Sedangkan untuk HbA1c-nya di atas 6,5%. Lalu bagaimana kalau ada keluhan ataupun gejala tapi ternyata hasil pemeriksaannya tidak melewati ini? Apa ini? Inilah yang disebut dengan kategori nanti sebagai prediabetes, yang jika dia biarkan atau tidak ditangani atau tidak dilakukan tata laksana yang baik, pendekatan yang baik, ini juga nanti bisa jatuhnya ke arah diabetes. Nah, apa itu prediabetes? Mari kita simak bersama di video ini. Jadi, apa itu prediabetes? Prediabetes adalah suatu keadaan di mana kadar gula darah yang tinggi melebihi normal tetapi tidak memenuhi kriteria diabetes mellitus. Ini ada prosedurnya ya sahabat pemirsa. Jadi kita lihat yang pertama, biasanya 3 hari sebelum pemeriksaan maka yang akan diperiksa tetap makan dengan karbohidrat yang cukup dan juga melakukan kegiatan jasmani seperti kebiasaan sehari-hari. Kemudian berpuasa paling sedikit 8 jam, jadi ini dimulai di malam hari sebelum pemeriksaan. Boleh minum air putih tanpa glukosa. Nah, selanjutnya dilakukan pemeriksaan kadar glukosa darah puasa keesokan harinya dan diberikan glukosa sebesar 75 gram bagi orang dewasa ataupun dengan dosis 1,75 gram per kilogram berat badan pada anak-anak yang dilarutkan dalam air sebanyak 250 ml dan diminum dalam waktu 5 menit. Nah, selanjutnya berpuasa kembali sampai pengambilan darah untuk pemeriksaan 2 jam setelah minum larutan glukosa selesai. Nah, 2 jam kemudian dilakukan pemeriksaan sesudah beban glukosanya. Nah, jadi selama proses pemeriksaan yang diperiksa atau subjek ini akan tetap istirahat dan juga tidak boleh merokok ya. Nah, kemudian nilainya sebagaimana yang kita lihat di tabel berikut ini. Jadi, sahabat RHS Triwidiawati, pemeriksaan penyaring perlu dilakukan untuk menegakkan apakah seseorang itu menderita DM tipe 2 atau diabetes mellitus tipe 2 ataupun prediabetes pada kelompok resiko tinggi yang tidak menunjukkan gejala klasik. Nah, siapa saja yang termasuk ini kita lihat di slide berikut ini ya. Demikian sahabat pemirsa, informasi sekilas tentang prediabetesnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih sudah menyimak hingga selesai. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalam.